Halo semuanya, selamat datang di Ask Pastor Ray. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara mengenai visi dan apa yang sudah dibangun oleh Pastor Raymond dan tim selama 18 tahun. Kali ini kita mau belajar bagaimana caranya meneruskan perjuangan-perjuangan mereka menjadi sebuah movement atau pergerakan. Untuk itu kali ini di Power Up kita akan berbicara bagaimana menjadi seorang empowerer yang sejati. Orang-orang yang memberdayakan orang lain. Nah Pastor Raymond, tapi kenyataannya di ministry ataupun di gereja atau bahkan di organisasi manapun banyak pekerja-pekerja next gen yang gak begitu aktif atau malah kekurangan pekerja next gen. Menurut Pastor kenapa itu bisa terjadi ya Pastor? Oke, halo semuanya. Pertanyaan yang bagus ya, karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai tension, kalau kita bicara tension yang terjadi antara generasi yang tanda kutip tua atau pendahulu atau yang younger, yang new generation, itu seputar masalah method and mission. Wow. Okay. Ya. Jadi terutama untuk organisasi yang berhasil, saya nggak bilang cuma gereja ya, seringkali tension itu antara yang tua dan muda, dan kemudian apalagi kalau yang sukses itu, mereka sudah mengandalkan metode tertentu yang terbukti top chair. Pernah nggak ya? Yeah, jadi betul. aku sudah menerapkan cara 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dan ini terbukti sudah bertahun-tahun, bahkan untuk organisasi yang udah puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Nah masalahnya adalah ketika yang muda, younger generation ini pingin ikut membantu, mereka diwajibkan untuk ikut metode yang sama sudah persis proven. Iya. Wow. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kalau kita mau empowering next generation, kalau kita mau meneruskan itu semua, menurut saya kita perlu tahu missionnya itu dulu apa gitu ya. Karena metode akan mengikuti, zaman berubah. Apalagi kalau kita sekarang ini sudah tanda kutip udah 1,5 tahun nih, ini musim yang baru setelah pandemi. Kalau kita masih mengandalkan atau kita mengagung-agungkan metode lama, mungkin ada beberapa hal yang absolut sudah terjadi. Dan itulah yang menurut saya membuat generasi muda jadi takut salah karena metodenya sudah pakem gitu ya. Nah makanya kadang-kadang takut untuk mencoba, wah jangan coba lagi soalnya ini metodenya udah pakem gitu. Apalagi yang sudah terbukti berhasil. Contoh nih sebelum pandemik mungkin dari cara kita pembayaran deh atau memberi persembahan gitu ya. Kalau kita ngomong di gereja, memang di Alkitab semua maju ke depan memberikannya itu ada kotak ya di depan. Kemudian berkembangnya waktu di Indonesia karena zaman pada waktu itu gereja-gereja dipengaruhi budaya mungkin di Belanda dan lain sebagainya. Ada yang namanya kantong yang diedar, kantong kolektor. Nah, tapi untuk merubah kembali untuk ditransfer atau menggunakan alat pembayaran online dan lain sebagainya itu butuh waktu yang lama loh. Cukup lama. Itu baru masalah yang sepele, cuma masalah memberi. Betul. Tapi itu aja bisa aja jadi sidang dan pertemuan yang cukup lama. Oh ini dari dulu memang caranya kayak gini, hal-hal itu hal yang simple. Padahal kalau saya bicara sama anak saya, kita pakai payment online itu gampang banget. Oh gampang banget, semua ada di online. Semua ada di gadgetnya atau di gawainya masing-masing. Itu contoh. Jadi menurut saya karena metode itu sudah established, seringkali tidak bisa diganggu gugat. Nah, saran saya kalau kita mau mengundang next generation untuk bisa masuk, kita perlu fokus kepada missionnya. Memang metode penting gitu ya, tapi kita bisa melihat kalau kita tahu ujungnya itu kemana. Nah, nanti metodenya itu bisa dengan cara mereka masing-masing, karena dari generasi pada generasi itu bisa berbeda. Contoh pada waktu orang masih pakai tunai, semuanya tunai. Begitu generasi saya udah mulai ada transfer. Tapi generasi anak-anak saya kemungkinan mereka semuanya di online dan mereka semua punya metode online payment yang belum tentu itu lembaga institusi bank yang resmi. Dan begitu banyak hal. Jadi itu contoh aja ya gitu ya. Jadi saya mengatakan yuk kita katakan pada mereka tujuannya itu apa, missionnya itu apa. Nah, metode akan mengikuti. Bahkan kita harus kasih margin of error sedikit lah ya, karena pasti dengan cara yang baru ada salah-salahnya dikit ya. Betul sekali, betul. Jadi kalau dapat disimpulkan berarti salah satu penghalang dari pelayanan atau pekerjaan yang melibatkan next gen adalah karena kecenderungan kita untuk menolak perubahan. Bisa jadi. Dan dengan cara kita membuka diri kepada perubahan, maka kita akan lebih banyak bereksperimen dan menarik orang-orang di bagian next gen.
Saya suka banget sama salah satu ilustrasi yang seringkali Pastor Raymond sampaikan mengenai hubungan antara next gen dengan older gen. Ya. Yaitu di mana para pendahulu atau older gen ini sedang menggendong anak mereka ataupun generasi yang lebih muda di atas bahunya mereka. Di mana mereka ini jadinya anak-anak yang lebih muda ini bisa melihat hal-hal yang lebih jauh. Ya. Boleh nggak tolong dijelaskan Pastor, apa sih hal-hal yang dilihat oleh next gen, younger gen dengan dibandingkan oleh older gen begitu? Ya, saya ingat saya sering kasih ilustrasi waktu saya gendong anak saya Marvel yang umur 4 tahun ya. Dan dia bisa melihat lebih jelas lagi, bisa melihat yang saya nggak bisa melihat karena saya mengizinkan dia duduk di pundak saya. Nah, jadi ilustrasi itu menggambarkan hubungan antar generasi. Nah, kalau saya perhatikan younger generation mereka melihat stylenya. Jadi waktu itu kebetulan saya ada di conference dan ada kita waktu praise and worship yang dilihat itu wow, yang tampil di sana itu keren, mungkin kelihatan jenggotnya atau mungkin bajunya yang mungkin yang terbaru. Jadi kalau kita bisa melihat younger generation mereka melihat stylenya, oh this is new style and this is cool. Berarti conference-nya sendiri kekinian banget ya Pastor? Menurut saya iya. Ingat itu 2009 gitu ya. Waktu saya tunjukkan foto itu yang saya tunjukkan dia masih umur 4 tahun. Bayangkan Marvel sekarang umur 16 tahun saya gendong ya nggak bisa lah. Jadi kalau saya fokusnya mungkin ini cuma perbedaan antara saya dan saya belum tua banget ya, benar ya gitu ya, masih muda. Nah, yang saya lihat saya lebih fokus pada substance-nya. Jadi sebenarnya antara yang kita lihat generasi yang sebelumnya sama younger generation sebenarnya saling melengkapi. That's good. Saya bisa melihat kontennya, substance-nya bagus atau enggaknya yang disampaikan. Mungkin kalau kita ngomong lagu-lagu kita bisa melihat kata-katanya itu apakah benar-benar menggambarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat yang mereka lihat generasi yang lebih muda mereka ngeliat stylenya ini loh, karena itu klik sama dunia mereka, sama generasi mereka. Baik. Tapi apakah mereka juga akan melihat substance yang sama seperti yang Pastor Raymond lihat? Justru itu kerjasama ini penting. Kalau kita bilang leading together, dua-dua ini penting. Sama seperti kita selalu bilang ada keberanian, berani ngambil resiko. Yang muda, tapi yang generasi yang lebih dahulu mereka punya wisdom gitu ya. Dua-duanya penting gitu ya. Kalau saya disuruh milih, saya akan lebih milih substance daripada style. Tapi ya nggak sepenuhnya benar gitu ya. Kalau kamu lihat minggu lalu atau bulan Oktober inilah di FGF Surabaya, praise and worship-nya keren banget kan. Itu di helipad Bu gitu. Betul. Konsep yang sangat menarik dan baru banget. Baru banget. Itu kalau saya mikir dan pastor-pastor yang lain kemungkinan nggak kepikir itu, tapi justru ada teman-teman yang ada di sini, generasi kamu, ada produsernya, ada tim broadcast dan semua yang berbagai generasi gitu ya. Mereka bisa memikirkan ide gila. Bayangkan kalau saya larang-larang gitu ya, paling pol ya saya nggak mau berandai-andai, tapi saya bersyukur karena ada teamwork, super team, berbagai generasi bisa memikirkan sesuatu yang berbeda, walaupun lagunya sama. Bajunya kurang lebih juga udah pernah dipakai sebelumnya, tapi helipad itu sesuatu yang spesial buat konsepnya saya. Baru, packaging baru, tapi esensinya nggak hilang ya Pastor. Karena lagunya juga lagu yang kita nyanyiin, maksudnya kita familiar juga. Betul, wow. Kalau dari IFGF Surabaya sendiri, sebenarnya proses empowering generation ini perjalanannya seperti apa, Pastor? Maksud saya, ketika ada jemaat yang mungkin baru lahir atau anak yang baru lahir, kita tahu bahwa ada kelas parenting bagi orang tuanya yang mempersiapkan mereka. Kita ada Sunday school juga untuk membantu anak-anak kecil ini bertumbuh, iKids, dan kemudian ketika bertambah dewasa kita juga masih punya banyak agenda, punya banyak kelas untuk memperlengkapi mereka. Tapi bagaimana dengan generasi-generasi yang lebih usianya lebih emas daripada yang saat ini? Apa yang menjadi next-nya buat mereka, Pastor? Buat saya kita melihat sesuai dengan kebutuhan. Karena generation itu berbicara mengenai setiap generasi ada firman Tuhan dan ada pengajaran firman Tuhan yang kita ajarkan. Nah, sampai saat ini memang kalau melihat, anggaplah mereka waktu mulai melayani kurang lebih sama dengan saya, kira-kira 18 tahun yang lalu, berarti waktu itu kita usia 20-an ya, mid-20s. Berarti sekarang ini masa-masanya kalau mereka itu bersama-sama dari awal,
itu adalah masa-masa mereka memiliki anak-anak remaja, mungkin seperti anak-anak saya. Jadi yang itu parenting yang kita empower kurang lebih seperti itu. Jadi saya percaya untuk empower itu pertama dengan pengajaran, kita siapkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan generasinya. Makanya banyak kelas-kelas pengajaran tersebut. Ya itu, karena saya waktu itu kita beranggapan bahwa gereja bukan cuma ibadah hari Minggu. Bayangkan kita waktu itu tanda kutip udah punya gedung ya. Masa cuma untuk dipakai ibadah hari Minggu. Nah sekarang kita mungkin punya metode online. Masa platform online-nya cuma hari Minggu. Makanya kita ngelihat bahwa gereja itu punya kemampuan untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sekedar belajar Bible study, tapi bagaimana menjalani hidup di dunia ini. Makanya kita bisa ngelihat begitu banyak prinsip firman Tuhan yang bisa diterapkan. Dan kalau kamu tanya, sekarang kita udah sampai teens gitu ya. Nah, memang ada usulan kita, siapa tahu di gereja kita ada yang pingin untuk besanan. Kemungkinan kita akan ada yang namanya kelas bagaimana kita itu menjadi mertua yang baik mungkin ya. Atau menghadapi masa-masa di mana emptiness, di mana orang-orang itu mengalami ketika anak sudah pergi, sudah kuliah atau rumah menjadi lebih tinggal sepi. Berdua lagi, lebih sepi lagi. Dan mungkin itu yang kita bisa, saya pikirkan untuk kita bisa empower, karena nanti ya saya ajarin kamu kalau sudah punya anak ya. Begitu punya anak itu semua perhatian kembali kepada anak. Nah makanya ketika rumah mulai kosong akan ada season baru buat para parents-nya. Berarti dengan kata lain nggak menutup kemungkinan akan ada kelas empowering generation untuk jemaat-jemaat yang sudah evergreen. Pensiun. Kita sebut sebagai usia emas ya. Ya kemungkinan itu ada, tapi jangan lupa kalau kita bicara soal amanat agung, memang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ada proses pemuritan. Tapi kita juga lihat, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Artinya saya mengatakan bahwa setiap season, setiap generasi ada kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan. Dan itulah yang kita ambil untuk kita empower. Memang kita mulainya dari yang profesional dan kemudian yang profesional akhirnya sama seperti kamu pada akhirnya akan menikah juga, bukan? Iya betul, amin Pastor. Nah nanti akan punya anak, makanya kita ngelihat prosesnya. Nah sementara yang kita punya, kita memperlengkapi para young adult ini, yang profesional, yang masih single juga. Dan kemudian kita ngajarkan kelas parenting, dimulai dari kelas parenting 101 dan lain sebagainya. Yang married juga diperlengkapi, committed forever dan lain sebagainya. Dan pertanyaan kamu, apakah nanti akan ada kelas-kelas untuk mereka yang memasuki usia emas? Ya, kalau itu menjadi kebutuhan, yes. Karena kita percaya bahwa setiap generasi Tuhan akan perlengkapi. Dan firman Tuhan itu kaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan buat mereka yang mungkin ikut sama-sama kira-kira 18 tahun yang lalu atau mungkin dari awal jauh sebelum itu, kalau mereka seusia saya seasonnya sekarang ini kemungkinan mereka punya anak remaja. Makanya kita sekarang juga kembangkan parenting for teens. Itu sudah ada. Tapi nggak nutup kemungkinan suatu saat di antara kita para jemaat Tuhan di sini gitu ya, mereka yang akan besanan gitu ya. Wah, menarik. Keren kan? Iya. Benar-benar beranak cucu dan memenuhi bumi gitu ya. Nah, kemungkinan kita akan adakan istilahnya bagaimana menghadapi masa-masa itu ketika mereka harus melepas anak mereka. Oke lah, nggak sampai besanan dulu deh. Pada waktu mereka menghadapi emptiness misalnya. Tahu ya, emptiness itu ketika kamu nanti punya anak gitu ya, seluruh perhatian itu akan tercurah pada anak. Jadi apapun urusan susu, sekolah dan lain sebagainya, pembicaraan seputar itu. Dan seringkali akan terjadi ketika anak itu udah keluar dari rumah, mereka akan bingung sebenarnya. Mereka ini sebenarnya menikah sama siapa ya? Sementara ada beberapa, enggak semuanya. Tapi justru kita menghadapi masa-masa itu ya nanti kita akan pikirkan. Jadi intinya adalah setiap generasi perlu di-empower. Walaupun kita nanti akan makin berusia lanjut, tapi saya percaya younger generation, generasi dari generasi itu akan ada. Jadi dua-dua ini dipersiapkan dan saya yakin gitu ya, kita sedang mempersiapkan setiap generasi itu untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu. Baik, jadi dari kelas-kelas itu sendiri sebenarnya itu adalah perwujudan dari empowering generations. Ya, nggak cuma sekedar kelas sih sebenarnya. Di tiap kelas itu diperlengkapi mentor, sehingga apa? Mereka para mentor ini mereka yang lebih duluan, yang sudah pernah mengalami bisa mengajarkan. Jadi yang lebih kuat mengajarkan yang lebih lemah, yang tua yang mengajarkan yang lebih muda. Ya, wow.
Jadi saya juga bisa tangkap bahwa IFGF Surabaya sendiri sebenarnya juga masih bertumbuh terus. Ya, of course. Wow, that's good, that's good. Kalau ini untuk teman-teman yang mungkin selama ini mendengarkan Pastor Raymond menceritakan tentang empowering generations, Ya. mungkin mereka pengen tahu juga super team atau generation yang Pastor Raymond sudah bangun, atau dengan kata lainnya A-teamnya Pastor Raymond. Siapa aja kira-kira A-team dari Pastor Raymond? A-team, ya, saya pernah ngajar tentang leading A-team ya. Jadi kita perlu tahu bahwa tim itu kita bangun berdasarkan kebutuhan. Jadi di awal-awal kita ngelihat, of course waktu awal-awal kita butuh tim yang solid, ya, of course yang saya kenal. Dan kalau kita lihat sekarang ini paling tidak yang benar-benar di inner circle ini L1, dan kita bisa ada Pastor Bobby, ada Pastor Lina, kemudian juga ada Pastor Hadi, kemudian Pastor Fendi, Pastor Indah, dan semuanya begitu banyak, Pastor Edi, dan masing-masing mereka itu bisa Tuhan kirim itu benar-benar pas waktu kita membutuhkannya. Wow. Jadi itu yang saya mau katakan. Pertama, mereka memiliki availability. Oke. Dan terutama waktu Pastor Edi datang itu kan istilahnya kita semua itu masih sangat muda kan ya. Jadi itu ini cerita nih. Seringkali waktu saya awal-awalnya itu saya sering pemberkatan pernikahan kan. Usia saya kira-kira waktu itu baru 27, 28, wow, mungkin muda. awal 30. Lucu nih, waktu itu Pastor Edi datang itu salah satu L1 yang paling tua lah ya, jemaat yang paling tua. Semua orang tahu itu dia dituakan lah gitu ya. Nah, ketika saya memberkati pernikahan, sering kali terjadi dari orang tua yang mau menikah ini ketemu saya di lift. Mereka tanya, kamu IO-nya? Oh bukan, mereka nggak tahu saya pastornya. Saking mudanya Pastor. Iya, waktu itu masih sangat muda. Dan sering kali tanya, Nyo, kamu ini bagian apa? Kan saya jas-jasan gitu ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang mereka tuh pikir saya bisa IO-nya atau saya salah satu petugasnya. Dan karena itu saya kadang-kadang waktu itu di awal-awal saya bilang, Pastor, waktu kita nanti latihan, saya minta tolong dia, kalau bicara sama orang tuanya bisa minta Pastor Edi dulu nggak yang ngomong. Nah itu pas banget waktu itu kita butuhkan figur itu dan Tuhan kirim dia. Wow. Dan kemudian waktu itu juga dia istilahnya banyak membantu dalam mendoakan rumah, dan dia itu benar-benar tahu panggilannya untuk bisa berdoa dan mendoakan jemaat dari sisi doanya. Itu kita di-establish sana. Wow. Dan ya semuanya itu punya cerita. Betul. Tapi untuk menjadi A-team menurut saya sangat memperhatikan spirit of unity-nya gitu ya. Soal skill, keahlian saya percaya Tuhan itu akan tanamkan di dalam kehidupan. Tapi unity bukan berarti uniformity. Tapi spirit untuk mengatakan bahwa mereka mau benar-benar tertanam, walaupun ada perbedaan kita selesaikan di dalam. Itu yang saya katakan A-team ya, benar-benar gini, impian kamu itu akan berhasil, maksudnya impian sebagai tim ya, jika disertai dengan orang-orang yang punya impian yang sama, punya sense of ownership yang sama. Mendingan mimpi kecil tapi timnya solid daripada mimpi besar tapi timnya berantakan dan punya agenda masing-masing. Jadi bagi saya A-team itu mereka punya kesatuan visi gitu ya, ngerti the heart of the church atau the heart of God untuk gereja ini, khususnya gereja lokal di IFGF Surabaya ini. Ini yang saya lihat, dan punya sense of ownership. Makanya kita katakan di sini bahwa mereka punya sense of ownership, dan A-team ini ikut membantu ketika ada konflik yang terjadi. Makanya saya salut sama benar-benar tim yang dimana saya bisa lihat gitu ya kesatuannya, terutama yang ikut bersama-sama di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Ini menarik loh. 2003 saya datang, saya membantu istilahnya ada Pastor Hadi dan kawan-kawan kan ya. Di tahun kedua itu tahun 2004 itu ada Pastor Bobby dan Cimeri kalau kamu dia pas datang itu benar-benar untuk memperlengkapi tim ini. Nah di tahun 2005 ada Pastor Filipus almarhum dan Pastor Lina yang juga memperlengkapi. Jadi itu awal-awalnya di mana kita itu apakah di bidang yang sama Pastor atau berbeda-beda sama? Justru itu gitu ya. Mereka itu bidangnya beda, keahliannya beda, dan sifatnya itu beda banget. Wah, ini menarik ya. Menarik gitu. Dan saya di situ belajar. Saya itu punya kecenderungan
untuk memilih tim itu yang sifatnya mirip-mirip. Tapi bayangkan kan, bisa flat banget timnya kalau semuanya mirip. Tapi tim ini benar-benar istilahnya bisa mempertajam. Gak cuma pastoralnya loh, tapi ada leader-leader L1 yang datang itu benar-benar pas di masa kita membutuhkan orang tersebut. Dan itu yang saya percaya bahwa ini pekerjaan Tuhan, karya Roh Kudus, bukan jerih payah 1-2 orang. Tapi ini adalah benar-benar suatu karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan banyak dari mereka itu kenal saya udah cukup lama, dan biasanya kalau kita kenal cukup lama ada sense of familiarity. Gitu ya. Tapi saya itu bersyukurnya gitu ya, karena ini benar-benar pekerjaan Tuhan, dan Tuhan itu mengirimkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat, sehingga mereka bisa menempatkan baik saya sebagai teman, sebagai seorang sahabat, maupun sebagai seorang mungkin pemimpin mereka, kalau saya boleh katakan demikian. Dan nggak semuanya bisa berjalan mulus, tapi ada konflik. Jadi kita bisa katakan bahwa tim ini yang pertama kesatuan visinya, kedua sense of ownership. Jadi nggak apa-apa kalau ada konflik itu, berarti mereka ikut memiliki. Kalau semua terserah-serah, saya malah bingung. Hanya mengikuti saja. Hanya mengikuti. Nah itu saya mulai lihat apakah ini metode saya udah terlalu sakral sehingga semua orang jadi yes gitu ya. Jadi ya, tapi jangan ngelawan ya Anda. Siap. Jangan kurang ajar loh ya. Baik, akan tetap sopan. Sopan enggak. Ya maksudnya perbedaan itu biasa. Nah tapi tim ini juga tahu cara handle konflik, karena mereka ikut memiliki ketika terjadi konflik, mereka bisa ikut menyelesaikan bersama-sama. Makanya kita katakan tim itu bukan keseragaman, tapi benar-benar istilahnya sense of ownership, unity in vision, dan kita memiliki values yang sama dalam membangun rumah Tuhan. Baik, seperti contoh yang tadi Pastor Raymond sampaikan tentang pastoral team maupun L1 team, kalau saya bisa simpulkan, mereka ini adalah orang-orang yang berbeda tapi tetap bersatu, Pastor. Betul, karena kesatuan ya, unity is not uniformity. Betul. Iya. Betul. Wow, menarik. Nah, kalau dalam kenyataannya, orang-orang yang berbeda-beda ini pastinya juga punya kecenderungan untuk bergesekan satu sama lain. Belum lagi apabila bidang pelayanan mereka ini sama. Mungkin saya percaya banyak orang yang penasaran apa sih resepnya Pastor Raymond dalam membina tim yang seperti ini, yang berbeda namun tetap bisa bersatu ini. Bagaimana menghasilkan sinergi yang maksimal untuk tim seperti ini? Again, saya nggak tahu resep yang berhasil gimana, tapi yang saya mau katakan dalam leadership pun saya memperlakukan seluruh tim itu seperti saya membangun keluarga inti saya. Wow, that's good. Saya selalu katakan bahwa tim utama itu adalah keluarga saya, dan saya mengatakan bahwa gerejamu atau organisasimu akan sesehat keluargamu. Wow. Makanya kalau di antara para leaders ada konflik, tapi bisa menyelesaikan atau enggak, sama seperti hubungan antara suami dan istri. Seperti sama kalau anak-anak itu anak-anak gitu ya, kadang-kadang itu kan waktu mereka nangis kan belum tentu komplain, enggak langsung diam gitu. Enggak kan? Mereka bisa aja mengungkapkan pendapat, dan buat saya itu oke lah ya. Jadi asalkan mereka bisa menyalurkannya pada orang yang tepat. Yang masalah adalah ketika teriak-teriak tapi udah ngomong ke tetangga duluan gitu ya. Nah makanya saya mengatakan bahwa ketika kita bisa tahu bagaimana membangun keluarga yang sehat, gereja itu juga atau organisasi itu juga organisasi yang sehat, bukan bebas dari konflik. Bahkan konflik itu ketika kita saling mengerti bisa kita tambah raket benar ya. Yang penting dalam pikiran kita jangan berpikir cerai kalau dalam rumah tangga gitu ya. Dalam hal gereja mungkin covenant. Kalau kita udah punya pikir wis tak pisah aja, ya itu kita udah nggak membangun tim lagi. Berarti kita udah mulai mementingkan diri kita sendiri. Ya, again, saya nggak punya formula yang talk chair atau yang paling hebat, tapi kita real. Makanya kalau kamu lihat di depan sanctuary kita ngomong we are perfect, we are excellence. Ya, mungkin ada unsur excellence-nya, tapi we are real. Artinya apa? Kita bisa mendengar satu dengan yang lainnya. Saya bisa salah, ya bisa ya minta maaf. Kalau yang sana salah ya sana minta maaf, ya nggak apa-apa. Kita yang penting apa adanya dan bisa mengatasi setiap perbedaan itu dengan baik, dan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Baik. Kalau pastoral dan L1 team ini adalah A-team, berarti keluarga Pastor Raymond atau keluarga kita semua ini harusnya menjadi super A-teamnya kita, betul Pastor ya? Hopefully itu yang terjadi gitu ya. Jadi memang kita nggak akan luput dari kesalahan, tapi yang
saya suka adalah kita bisa bounce back ketika kita mengalami kendala atau kita mengalami kejatuhan, nggak sampai tergeletak karena kita punya strong support system. Ada kalanya saya lemah, ada yang kuat. Ada kalanya yang lain lemah, ada yang kuat. Dan saya senang semua orang bisa bekerja sesuai bidangnya masing-masing seperti right man in the right place, dan itu yang membuat kita bisa solid. Again, saya nggak mengatakan ini yang terbaik atau yang paling solid, tapi kita semua mau belajar. Itu penting buat kita, kemampuan untuk bisa never stop learning. So powerful. Untuk menutup segmen kali ini tentang power up, apa Pastor Raymond punya beberapa kesimpulan atau punya pernyataan-pernyataan penutup untuk teman-teman kita yang sedang mendengarkan? Ya, saya mau katakan bahwa healthy things grow. Waktu kita mau punya power, kita biarkan organisasi kita, keluarga kita atau gereja kita itu menjadi sesuatu yang sehat. Nggak sempurna, tapi sehat. Dan itu akan grow dan orang akan secure. Seperti kita dalam rumah tangga. Ketika papa mamanya rukun gitu ya, bukan berarti tanpa konflik. Tapi rukun, kalau ada kesalahan bisa saling memaafkan, anak-anaknya akan secure. Betul. Justru di antara pemimpin ketika kita saling gontok-gontokan satu dengan yang lain. Gontok-gontokan itu bahasa apa? Bahasa Palembang ada kan? Goco-gocoan. Goco-gocoan. Ya, itu yang membuat orang yang dipimpinnya jadi nggak secure. Makanya kita penting healthy things grow, itu yang saya tekankan dalam kepemimpinan. Jadi kita fokus kepada healthiness-nya, health-nya satu sama lain dalam membentuk sebuah tim, membangun generasi apapun itu, kita fokuskan agar ini menjadi sesuatu yang sehat. Yes. Baik, terima kasih buat waktunya Pastor Raymond hari ini di Power Up, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti sampai habis. See you di Ask Pastor Ray yang selanjutnya. God bless you.